Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari akan membahas sebuah fenomena psikologis yang sering kali tidak terlihat namun memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Melalui video ini, kami akan mengajak Anda semua untuk memahami bagaimana trauma masa lalu dapat memengaruhi kehidupan seseorang, serta bagaimana cara mengatasinya dengan tepat. Bayangkan individu bernama Aisyah. Beberapa tahun yang lalu, Aisyah mengalami kejadian traumatis berupa kecelakaan yang merenggut nyawa orang yang sangat ia cintai. Sejak saat itu, kehidupan Aisyah tidak lagi sama. Ia sering mengalami mimpi buruk yang mengulang kembali kejadian tersebut. Ia merasa takut secara berlebihan, bahkan terhadap hal-hal kecil yang mengingatkannya pada peristiwa itu. Ketika harus mengambil keputusan penting, Aisyah merasa ragu dan cemas. Ia juga menghindari situasi tertentu karena takut kejadian buruk akan terulang kembali. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi emosinya saja, tetapi juga dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan hubungan sosialnya. Apa yang dialami Aisyah itu merupakan gambaran nyata seseorang yang mengalami trauma psikologis mendalam. Dalam kajian psikologi klinis, kondisi yang dialami Aisyah disebut sebagai Post Traumatic Stress Disorder atau yang biasa disingkat PTSD. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5, PTSD adalah gangguan psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam keselamatan diri maupun orang lain. Menurut salah seorang ahli bernama Bessel van der Kolk, ia menyatakan bahwasanya trauma tidak hanya tersimpan dalam ingatan, melainkan trauma tersimpan juga di dalam tubuh dan sistem syaraf individu. Gejala PTSD umumnya meliputi pertama, re-experience, yaitu individu yang mengingat kembali peristiwa traumatis melalui mimpi atau kilas balik. Yang kedua, avoidance, yaitu individu yang berusaha menghindari hal-hal yang mengingatkannya pada peristiwa traumatis. Yang ketiga, negative alteration in cognition and mood, yaitu perasaan bersalah, takut, atau kehilangan harapan. Yang keempat, hyperarousal, yaitu sikap waspada yang berlebihan pada individu sehingga individu mudah terkejut dan sulit untuk tenang. Dalam kasus Aisyah, gejala-gejala tersebut terlihat jelas, terutama dalam bentuk mimpi buruk, ketakutan berlebihan, serta kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya intervensi penanganan PTSD yang memerlukan pendekatan yang tepat serta berkelanjutan. Menurut para ahli seperti Judith Herman yang mengemukakan bahwasanya pemulihan trauma melibatkan proses bertahap yang mencangkup rasa aman, pengolahan trauma, serta rekognisi terhadap lingkungan sosial. Nah, beberapa intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, terapi konseling atau psikoterapi seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang membantu individu mengubah pola pikir negatif akibat trauma. Yang kedua ada exposure therapy, yaitu membantu individu menghadapi kembali memori traumatis secara bertahap dengan rasa aman. Nah, yang ketiga ada lingkungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ini sangat membantu dalam proses pemulihan individu. Nah, selain itu ada teknik relaksasi atau pernafasan dalam dan mindfulness. Ini juga dapat membantu mengurangi proses kecemasan. Hal yang paling penting, individu tidak merasa mengalami trauma ini sendiri dan juga mendapatkan bantuan profesional yang tepat. Trauma bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sepele,
pengalaman masa lalu yang menyakitkan dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat tapi sangat nyata untuk dirasakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental, peka terhadap kondisi diri sendiri maupun kondisi orang lain, serta tidak ragu untuk mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli, lebih empati, dan peka terhadap isu kesehatan mental. Karena setiap orang berhak untuk sembuh dan setiap luka memiliki kesempatan untuk pulih. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One day you wake up and find you're missing me, your heart starts to wonder.